kamu ada sesuatu yang ditanam di kemaluan, dia bilang, di bagian intim saya. Jadi dia berusaha supaya kamu kalau misalnya nantinya kamu punya suami itu berhubungan, dia akan nggak enak gitu. Saya lagi ngaca, saya merasa di samping saya itu dia lagi berdiri sambil senyum, nyeringai gitu. Aduh, saya merinding beneran. Saya ngelihat itu beneran, saya ngelihat banget itu. Saya bilang, saya sampai ngomongin, tolong kamu pergi dari hidup saya, jangan ganggu saya. Saya bilang, saya sampai nangis tuh. Saya bilang, pergi, jangan ganggu saya juga pengen hidup normal gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Awalan Channel. Teman-teman, kali ini gue kedatangan narasumber yang bercerita tentang kisahnya, di mana dia selalu diikuti oleh sosok perempuan berkebaya hijau yang mengganggu kehidupannya sampai dengan saat ini. Apa saja teror maupun gangguan yang dialaminya, kita sapa langsung narasumber kita. Mbak Diana, apa kabar Mbak? Iya, baik. Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik ya Mbak? Iya. Mbak, ini kan Mbak punya cerita, Mbak tuh diikuti sama sosok ya Mbak ya? Iya, sosok benar. berkebaya hijau. Pakai konde? Iya, jadi kayak disanggul gitu ya. Disanggul. Bukan konde sih. Oh, disanggul, oke. Iya. Mbak, boleh di-spill dikit gak Mbak ceritanya tuh? Iya, jadi saya dibilang ada sosok perempuan yang selalu mengikuti saya sejak lama sebenarnya. Cuma saya baru merasakan kejadian-kejadian aneh setelah saya bercerai dengan suami saya. Dari situ awal mulanya saya sering banget mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti kalau malam tiba-tiba saya suka rasa sedih, ingin nangis. Nanti setelah saya capek nangis, kayak ada yang meluk saya, ada yang ngusap-ngusap saya, kayak gitu. Oke Mbak, sabar dulu. Nanti bisa diterusin lagi. Iya. Teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan share, serta bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Awalan Channel. Mbak Diana, bisa dimulai dari awal? Iya, jadi gini, awalnya tuh saya dulu pernah tinggal di daerah Manggarai. Kebetulan tempat tinggal saya tuh nggak jauh dari stasiun Manggarai. Terus sekolah saya kan agak jauh di daerah Jakarta Selatan, yaitu Kebayoran. Nah, waktu itu saya kan memang setiap hari aktivitas sekolah mesti melewati jalan itu ya. Jadi saya lewatin terowongan Manggarai untuk naik bus. Zaman dulu saya sekolah tahun 2000 itu saya masih naik Metro Mini dari Terminal Manggarai untuk ke Blok M. Yeah. Nah, jadi saya tuh setiap hari kalau pulang malam saya lewatin Kali Ciliwung ya yang ada di terowongan Manggarai itu. Kadang saya sering banget tuh suka ngeliatin sungai itu gitu. Nah, itu kenapa tuh Mbak? Seneng aja gitu kayak lihat, coba sih pengen penasaran ada apa sih di pintu air itu. Saya suka lihat seperti itu. Nah udah nih, singkat cerita setelah itu saya menikah di tahun 2007. Saya menikah, awal pernikahan 2 tahun masih berjalan baik. Setelah 3 tahun macam-macam lah rumah tangga saya tuh ya. Dan akhirnya kami memutuskan bercerai di tahun 2017. 2017 saya bercerai. Nah, setelah itu cuma 2017 saya bercerai. Saya tahun 2019 saya baru mengajukan ke pengadilan perceraian itu. Nah, setelah saya udah keluar surat cerai, akhirnya saya mencoba membuka diri gitu. Membuka diri untuk berkenalan sama laki-laki itu, dan akhirnya
deket lah nih. Satu hari saya deket sama laki-laki ini dan niatnya kita memang mau serius. Tapi di tengah jalan si laki-laki ini setiap saya tanya kepastian seperti ragu gitu, ragu. Akhirnya kita putus. Terus sebentar, tapi putusnya tahu nggak masalahnya apa? Enggak. Jadi nggak ada tahu masalahnya. Dan akhirnya kita memang nggak tahu ghosting lah, istilah sekarang kan dibilangnya ghosting ya. Akhirnya putus dan saya nanya kepastian pun saya telepon, saya tanya kenapa kamu nggak ngejelasin, nggak dijawab, didiemin aja, udah langsung pergi. Ya udah, itu kejadiannya sampai 2 kali saya merasakan di ghosting ya. Dan akhirnya satu ketika saya iseng nanya temen, tolong dong, kamu bisa tahu nggak sih kenapa saya dua kali berhubungan dengan laki-laki nggak pernah berhasil gitu, dan mereka selalu pergi ngilang ninggalin saya, dan teman saya menganjurkan untuk saya pergi ke orang yang bisa gitu. Akhirnya saya belum pernah pergi, cuma masa sih, saya nggak percaya kan sama hal-hal begitu, saya nggak mau. Ya udah, akhirnya satu hari saya pergi ke rumah teman saya nih. Nah kebetulan ibunya teman saya ini orang Kejawen dibilangnya ya, jadi bisa lihat dan bisa merasakan. Nah tiba-tiba saya lagi pas assalamualaikum Bu, oh ini siapa, ini Bu temennya Rima, teman saya namanya Rima. Oh ini teman saya, kata, oh kenalin, ya ini siapa, Diana. Oh. Lalu pas saya salaman, dia langsung peluk saya, nangis. Ngusap-ngusap, aduh Ndok, kamu yang sabar, kamu yang tabah. Saya bingung dong, dibilang gitu, kenapa ya? Terus saya tanya sama teman saya, ibu lu kok ngomong gitu, kenapa? Ntar juga dijelasin, gitu kan. Nah yaudah, kamu untung orangnya rajin ibadah, katanya. Masih suka sholat, ngajinya masih, katanya. Diterusin ya, dilanjutin biar dia nggak gangguin kamu terus. Gangguin saya siapa gitu. Duh saya merinding, kata ibunya gitu. Saya bilang, Bu jangan nakutin saya gitu, beneran. Terus kamu dibersihin ya, dibersihin. Bersihin apa Ibu, jelasin gitu kan. Di saat itu dia nggak menjelaskan apa yang dibersihkan di badan saya. Terus nggak lama tapi dia lagi nggak ada nih, dia lihat saya langsung pergi. Emang sosoknya apa? Saya tanya, emang ada sosok gitu. Iya, dia perempuan, katanya. Perempuan setengah baya, bukan nggak tua, nggak muda, katanya. Sekitar usia 30 tahun, dia bilang gitu kan. Dia cantik, putih orangnya. Postur tubuh mirip-mirip kamu, cuma dia lebih tinggi kan. Dan dia selalu ada buat kamu. Hah, saya kaget dong dibilang gitu. Ya udah, kamu kalau alangkah baiknya kamu dibersihin. Cuma saya masih tetap nggak percaya. Setelah kejadian itu saya pulang. Nah setelah saya tahu itu saya jadi beneran nggak sih. Nah satu hari pas dari kejadian itu malamnya saya ngerasa sedih, nangis, sedih nggak karuan. Dan saya merasa pas lagi udah capek nangis tidur tuh kayak ada yang ngulus saya, kepala saya diusap gitu. Nah udah nih pas kejadian itu saya merasa siapa yang pegang saya bilang gitu, siapa yang peluk saya, kok saya berasa hangat kayak dipeluk, pokoknya diusap-usap gitu. Nah udah, setelah itu sebulan kemudian saya sakit itu sakit demam, karena saya kan tinggal sendiri ya. Saya sakit demam pas tengah malam sekitar jam 2 pagi itu, kayaknya sih jam 2 pagi ya, saya mau buang air besar. Posisi kan kosan saya memang nggak ada kamar mandinya di luar, jadi barang-barang. Akhirnya saya dengan mata masih ngantuk, lemes, ya udah kamar mandi. Pas udah saya ke kamar mandi, saya tidur lagi balik. Itu saya ngelihat perempuan lagi tidur sebelah saya. Itu bener, itu tapi dia masih muda, pakainya bajunya kalau nggak salah kayak baju putih. Bukan daster ya, baju putih tapi nggak panjang, cuma saya nggak sekilas sampai bawah karena dia posisinya tidur di sebelah saya sambil begini, jadi tapi dia ngebelakangin saya. Terus karena saya bilang antara saya nggak tahu mimpi nggak tahu enggak,
Tapi itu serasa benar gitu ya, serasa benar. Terus akhirnya kan kalau makhluk gitu kasat mata ya, jadi cuma kayak bayangan, terus dia pergi ke pintu. Langsung saya nggak bisa tidur tuh, siapa nih, langsung saya baca-baca doa. Saya udah nggak berani keluar saat itu. Saya bilang gini, itu siapa? Saya bilang kan ya, bener-bener itu takut banget, saya takut banget. Apa itu perempuan yang dibilang teman saya gitu. Nah akhirnya karena kejadian itu saya memutuskan untuk berobat nih. Ya udah saya berobat ke daerah Depok. Di Depok itu ada orang pintar, katanya orang Madura kan paten-paten ya. Ya udah akhirnya dia suami istri. Terus saya tanpa bercerita, dia bilang begini, kamu ya udah lama nih diganggu-ganggu hal ini sebenarnya. Dia nggak akan datang kalau kamunya posisinya lagi bagus, maksudnya ibadahnya lagi rajin. Dia akan datang kalau kamunya lagi sedih, terpuruk. Sebenarnya dia nggak jahat katanya. Hah, saya bilang, yang mana nih yang diomongin gitu. Terus selain itu kamu juga ada kiriman nih, nanti saya bersihin. Terus oh iya kalau dibersihin tuh gimana? Kamu cukup mandi kembang yang saya siapin. Nanti pas hari lahir kamu datang. Hari lahir kamu apa? Nanti mandinya pas hari lahir. Nanti kesini minimal kamu harus mandi 3 kali. Nah udah tuh. Setelah itu saya dikasih kembang kantil buat dimakan sama benang. Benang itu saya suruh pakai di badan, di perut. Karena katanya dia sukanya menggantungnya di perut saya, makanya kamu makannya nggak benar katanya gitu. Akhirnya udah pakai. Benangnya diikat di pinggang. Saya suruh pakai itu. Diikat benang warna-warni. Benang kan tipis. Iya, cuma dia benangnya warna-warni, jadi ada sekitar 20 helai, jadi agak tebel. Diikat ke. Nah setelah itu saya juga dikasih minyak kasturi ya, dibilangnya minyak kasturi. Saya suruh pakai kalau mau tidur. Udah tuh setelah saya pulang, karena saya nggak suka wangi minyak kasturi ya, kayak wangi apa sih, terlalu tajam gitu. Terus saya juga kurang percaya, mungkin saya kurang percaya. Memang saya melakukan itu sampai 3 kali mandi. Akhirnya nggak sengaja lagi pas saya buka bersama, saya ketemu teman sekolah. Nah kita ngobrol-ngobrol. Terus dia entah dia ngelantur, entah dia ngantuk gitu, entah ngomongnya benar. Dia kayak orang lagi ngantuk begini, tiba-tiba itu perempuan di belakang lu siapa, selalu ngikutin lu katanya. Itu perempuan pakai kebaya hijau ya, terus rambutnya disanggul. Emang kamu punya mbah buyut yang cantiknya kayak dia katanya. Ini mukanya lagi cantik gitu, tapi dia bisa berubah tua dan itu mempengaruhi aura kamu, dia bilang gitu. Saya dibilang kayak gitu. Makanya kadang-kadang laki-laki yang deket sama kamu ngelihat kamu tuh nggak suka, nggak. Pokoknya mereka memang awalnya ngelihat kamu cantik, tapi lama-lama dia nggak akan tertarik buat kamu, apalagi di saat kamu meminta kepastian untuk menikah. Jadi dia langsung aura jelek kamu keluar, itu perbuatan ini. Terus karena saya kepikiran sama omongan beberapa orang yang melihat itu, akhirnya saya ke teman saya telepon. Namanya Tiara kan. Tiara, coba tolong, kan kamu lagi di Pasuruan nih, lagi berobat. Coba dong minta sama guru kamu tolong liatin saya gitu. Oh ya udah, coba disuruh kirim foto. Ya udah saya kirim foto. Nggak lama langsung ditelepon. Halo Mbak Diana ya, iya. Panggil saya Bapak aja, dia bilang. Oh iya Pak. Gimana Pak? Aduh, kamu ini lagi kenapa? Kok kayak lagi nggak fokus, sering sedih kata dia, nggak fokus, banyak pikiran. Di mana Diana yang ceria yang dulu katanya. Padahal kan dia nggak kenal saya, masa dia ngomong gitu. Tapi memang saya dulu pembawaannya ceria gitu. Cuma memang sejak kejadian itu saya jadi kepikiran gitu kan. Iya nih Pak, itu kamu harus dibersihkan. Selain itu ada beberapa kiriman juga. Kiriman apa ya? Ya sepertinya dulu ini ada laki-laki yang mengirimkan sesuatu ke kamu, biar kamu tuh nggak disukain cowok lagi gitu, dia nggak senang. Bentuknya apa Pak kalau kayak gitu? Ya semacam
semacam sihir lah dia bilang, dan orang ini bergurunya di Banten, ini dapatnya dari Banten katanya. Oh gitu ya Pak, bisa dihilangin dong Pak, bisa, tapi kamu harus kesini, saya nggak bisa ngobatin jarak jauh, tapi saya juga nggak ada waktu buat ke Pasuruan, apalagi itu jauh banget. Saya bilang saya harus kerja. Ya terserah Mbak, karena kalau memang Mbak pengen sembuh, pengen diobatin, silakan datang ke tempat saya. Udah, setelah itu pas saya pulang habis ditelepon malamnya, kaki saya berat. Kaki saya berat sampai nggak bisa jalan. Kayaknya aduh kaki ini kenapa berat, sakit banget sebelah kiri. Terus berat sebelah kiri. Terus tiba-tiba saya tuh kayak ngelihat ada yang jatuh gitu di pojok. Saya ngelihat tuh kayak bayangannya gede. Terus dia di tembok tapi suaranya kenceng banget, buk gitu. Apa itu? Dan kebetulan itu masih sore ya, sekitar jam 9 lah. Saya kan kalau tidur kadang sejak kejadian itu saya susah tidur. Kadang jam 1 saya baru tidur, jam 2 saya baru tidur. Nah udah, apa sih itu? Nah pas malamnya saya tidur, itu kayak ketindihan atau rep-repan ya. Saya ditarik sama makhluk, serem banget itu. Itu bentukannya kayak gundurwo kali ya dibilangnya ya, karena berbulu, matanya merah, hitam, tinggi. Saya ditarik, mukanya serem banget. Saya baca doa di situ. Tolong, saya bilang, saya teriak tuh. Sampai akhirnya pas saya teriak, tetangga pada bangun dong, pada nyamperin, diketok-ketok. Mbak, kenapa Mbak gitu. Terus pas gitu saya antara mimpi atau sungguhan saya nggak yakin gitu, nggak tahu lah ya. Karena kan kadang kita kalau ketindihan pun rasanya seperti mau gapai apapun aja susah, mau megang apapun susah. Nah itu yang saya rasain tuh. Setelah itu saya buka pintu, kenapa Mbak? Enggak, saya cuma ini tadi mimpinya buruk. Oh, tapi udah nggak apa-apa. Berarti saya tadi teriak kenceng banget Mbak, katanya. Kenceng banget Mbak teriak. Oh, beneran ya saya teriak kenceng? Iya, saya tadi mimpi serem banget. Saya ditarik sama makhluk gede tinggi. Itu pantasan kaki saya dari sore udah berat gitu. Terus tapi sekarang nggak apa-apa. Udah tuh, ya udah Mbak, minum Mbak, mau ditemenin nggak? Katanya nggak usah. Ya udah, saya tutup lagi, nggak bisa tidur tuh. Tapi saya langsung wudhu aja lah, sholat dah. Saya bilang sholat tahajud aja. Akhirnya saya ngambil wudhu, saya sholat tahajud. Karena saya nggak bisa tidur dari mimpi itu. Setelah kejadian itu, saya jadi mikir lagi, apa perlu diruqyah ya? Akhirnya saya cari info ke adik saya. Kamu punya kenalan orang bisa ruqyah nggak gitu? Ruqyah kan karena dia orangnya tinggalnya banyak teman-teman yang ustadz gitu. Emang siapa yang mau diruqyah? Katanya. Gua mau diruqyah. Emang lu kenapa? Ya enggak, kayaknya perlu juga nih diruqyah. Sampai akhirnya ya udah dikasih lah nomor telepon. Terus saya langsung telepon, saya hubungi bapak. Saya lupa nama bapaknya ya, cuma dia rumahnya di daerah Warakas, kan deket banget tuh ke saya. Bapak rumahnya di mana? Di Warakas. Oh kebetulan saya deket, saya di Sunter. Siapa yang mau diruqyah Mbak? Saya yang mau diruqyah. Tapi kalau diruqyah mau di mana? Dia bilang gitu. Ya paling di kosan saya atau di rumah bapak. Saya bisa kok ke rumah. Tapi kan namanya ruqyah, saya perempuan, dia laki-laki, apalagi di kamar. Nggak apa-apa tuh Pak gitu. Nggak apa-apa kok, tenang aja Mbak, saya nggak akan gimana gitu. Oh gitu. Ya udah, akhirnya janjian untuk bapak itu ngeruqyah saya. Setelah itu datang, dia telepon, Mbak, kira-kira saya jam berapa bisa ke rumah? Mungkin jam abis isya boleh. Kalau abis maghrib kan tanggung karena mau isya. Oh yaudah, abis isya saya ke rumah. Nah setelah itu datang, terus waktu di ruqyah saya nggak ngerasain apa-apa ya. Dia bilang, saya nggak ngerasa apa sih di ruqyah gitu. Nggak ada efek. Jadi kayak kan kata dia, Mbak coba kakinya berasa hangat gak? Kan kalau di ruqyah kan dipegang kaki ada rasa hangat gak? Terus saya suruh merem ya Mbak, merem mata, saya merem, terus nunduk
duduk bersila sambil begini nih katanya, duduk sila sambil begini, rileks ya Mbak gitu. Suruh ngebayangin posisi saya waktu di rumah mantan suami, suruh jalan-jalan gitu. Jadi dia mungkin katanya mau cari apa yang ditanam gitu. Nah, akhirnya saya nggak bisa mikir ke situ. Saya udah nggak kebayang-bayang lagi. Saya bilang, Mbak harus bisa, karena ini penting. Saya pengen cari sesuatu yang terjadi gitu. Itu harus kayak dihipnotis gitu kan. Saya nggak bisa, pas saya udah berusaha coba konsen gitu. Terus saya coba konsen, tetap saya nggak bisa. Malah saya marah-marah sama orang yang ruqyah saya. Bapak sebenarnya bisa nggak sih ngeruqyah saya? Kalau nggak bisa nggak usah. Saya suruh ini suruh itu, saya bilang. Jadi saya galak gitu. Terus dia ngomong gini, sabar ya Mbak. Ini yang ngomong tuh bukan Mbak katanya gitu. Oh. Saya marah-marah. Apa sih katanya? Pakai begini. Ini benar nggak sih begitu? Tapi itu sebenarnya bukan saya katanya ngomong. Suruh merem, suruh ini. Udah kalau nggak bisa pulang aja. Saya berubah jadi galak gitu. Terus sabar katanya. Iya saya tahu katanya. Saya tahu. Maaf ya kalau memang saya salah. Saya cuma nggak mau mbaknya keterusan seperti ini. Dia ngomong gitu. Entah saya sadar entah apa, saya marah-marah tuh. Padahal saya sendiri yang menyuruh dia ruqyah saya, tapi saya sendiri yang marah-marah. Enggak, saya nggak mau kalau caranya begini. Yang wajar-wajar aja, yang normal-normal aja, nggak usah kayak begitu. Itu doa-doa apa lagi yang dibaca, saya marah begitu. Terus saya malah, kok nggak enak gitu, nggak nyaman dia bacain saya, nggak nyaman. Saya bilang, Pak, bawa pulang aja ya Pak. Kok tiba-tiba saya ngantuk. Itu sebenarnya efeknya katanya. Kok tiba-tiba saya ngantuk ya? Saya ngantuk. Saya mau istirahat deh Pak. Bapak besok-besok lagi aja. Saya marahin. Saya suruh pulang. Besok-besok aja Pak. Terus dia ketawa. Ya udah. Besok saya balik lagi. Ini saya dikasih air di botol. Dia bilang beli air aqua. Dikasih obat bubuk warnanya hijau. Itu kayak jamu apa gitu ya. Saya suruh buat mandi, cuci muka, buat minum. Setelah itu saya coba tuh, besoknya saya coba, saya minum, saya mandi pakai air itu. Aman, 1 hari saya aman kayak terang gitu. Pikiran saya kayak terang, kayak kok mood saya jadi bagus gitu setelah itu. Agak nggak terlalu yang kayak emosi sedih, nggak ada. Terus akhirnya dia telepon lagi, Mbak, gimana perasaan hari ini? Dia tanya. Baik kok, saya baik gitu. Terang nggak penglihatan? Terang, saya bilang terang. Emang kayak peningnya hilang gitu kan, biasanya suka pening, ini peningnya hilang. Ya udah, nanti saya cari jadwal malam ini aja ya, saya datang lagi. Ya udah, akhirnya datang lagi. Terus datang lagi, Mbak coba mulai lagi yang kemarin. Saya pengen tahu gitu. Ada kiriman nggak? Kan katanya dibilang kalau ada yang namanya kiriman santet ada buhulnya gitu. Tapi saya harus fokus buat alam bawah sadar saya, buat jalan-jalan gitu, cari buhul itu di mana. Cara kerjanya seperti itu kata si bapak ini. Ya udah. Tetap saya tetap nggak bisa konsentrasi, dan malah rasanya kalau dibacain doa ruqyah malah saya kayak apa sih gitu. Jadi dalam hati saya tuh kayak berontak gitu. Saya nggak percaya, malah pusing banget sih dibaca ini. Itu memang katanya efeknya kalau di ruqyah pusing katanya. Ya udah deh Pak, saya nggak mau lagi. Terus dijelasin, Mbak, kalau menurut saya Mbak harus sering nih di ruqyah biar yang ngikutin mbaknya tuh pergi, karena ini orang dia udah mendaging banget ke mbaknya. Dia tuh suka banget dari dulu Mbak sering ngeliatin tempat kediaman dia. Ke tempat kediaman dia yang mana? Mungkin yang dimaksud tuh Sungai Ciliwung itu, cuma kan saya nggak ngeh ke sana.
Iya Mbak, sering-sering aja baca doa ruqyah. Terus akhirnya dia minta ruqyah saya lagi, saya nggak mau. Saya nggak mau karena saya nggak yakin lah, saya nggak merasa apa sih cuma begitu doang gitu sih, kayak meremehkan gitu, karena saya merasa ngeberontak dengan bacaan ruqyah. Udah setelah kejadian itu saya cuma merasa ya apa ya, agak enakan aja beberapa bulan tuh agak enak setelah ruqyah. Kemungkinan 2 bulan, sekitar 2 bulan saya agak enak badannya habis di ruqyah. Nah, singkat cerita setelah kejadian itu, jadi ini tuh sebenarnya saya ngalamin kejadian ini dari tahun 2019 sih, lebih tepatnya 2019. Nah, terakhir itu saya di ruqyah udah, saya ke Depok udah, sampai yang ke Pasuruan saya disuruh ke sana saya tapi nggak mau kerjain karena saya mikir kalau saya percaya hal itu, nanti saya musyrik, saya bilang gitu. Saya punya Allah, apalagi si temennya, ibunya teman saya tuh bilang bahwa saya kalau rajin ibadah, dia akan pergi, dia nggak suka, gitu. Nah, akhirnya pas Lebaran kemarin kebetulan teman saya bilang, katanya gini, kan dia juga statusnya sama kayak saya, baru berpisah dan dia berobat karena dia dibilang juga ada gangguan. Nah, ini saya ikut nih. Dia rumahnya di Tangerang Larangan. Saya bilang, oh boleh dong, saya mau coba nih. Penasaran juga apa benar yang diomongin orang-orang ini gitu. Nah, akhirnya saya datanglah, janjian hari Minggu. Kita ketemu, saya dijemput sama teman saya ini, teman sekolah. Ya udah kita janjian di Puri Beta ya. Nanti saya jemput kamu, nanti kita ke rumah orang ini, gitu. Terus akhirnya kita ke sana. Pas udah ke sana duduk, ya udah kebetulan ada orangnya, memang kita udah janjian karena memang dia katanya harus janjian dulu, kalau nggak bisa, orang ini sering pergi. Nah, sudah tuh janjian duduk. Terus dia sambil nunduk gini, mbaknya ini single ya? Dia nanya, iya single. Tinggal di mana? Di Sunter Pak. Oh di Sunter. Itu kosan ya rumahnya? Saya pada nggak cerita loh. Itu kosan ya? Iya kosan. Kamarnya banyak ya? Tapi kok nggak ada kamar mandi dalam? Dia bilang. Iya memang kamar mandinya di luar. Terus itu pas pintu masuk, pokoknya dia gambarin posisi kontrakan saya padahal saya nggak cerita. Terus Mbak dulu sekolahnya suka lewatin Kali Besar ya? Begitu dia bilang. Iya, kan saya memang deket Kali Ciliwung, itu pintu terowongan Manggarai. Saya bilang, iya suka ngeliatin tempat itu sih, makanya katanya gitu. Dia bilang gitu, makanya Mbak kalau lewat-lewat tempat gitu jangan suka diliatin. Ntar giliran dicantol aja, nggak mau pulang. Hah, saya kaget dong dibilang gitu. Terus akhirnya kami ngobrol nih. Terus udah berapa lama di ghosting laki-laki gitu, dia bilang lagi begitu. Dia ngomong udah berapa lama laki-laki yang deketin kamu pada nggak jadi. Dia tahu karena posisi saya memang saat itu saya mau nanyain itu, kenapa saya setiap dekat laki-laki mereka nggak ada yang mau serius gitu. Ini yang sekarang juga hati-hati ya, hati-hati bentar lagi juga dia bakalan pergi katanya gitu. Kok begitu ya? Saya bilang beneran. Iya, di ini juga yang ini lihat hati-hati aja, ini juga bakalan pergi, nggak akan lama. Dia ngomong gitu ke saya. Terus kalau begitu ada solusinya nggak Bang? Ada. Selain itu, kamu ada sesuatu yang ditanam di kemaluan, dia bilang, di bagian intim saya. Jadi dia berusaha supaya kamu kalau misalnya nantinya kamu punya suami itu berhubungan, dia akan nggak enak gitu. Ya pokoknya kayak gitu ya. Nah terus udah gitu saya nggak percaya. Saya bilang begini, bukankah mengirim-ngirim sesuatu itu pakai uang? Bukankah namanya telur santet itu bayarannya mahal? Setahu saya begitu Pak, saya bilang gitu. Iya memang, tapi orang ini karena hatinya udah panas, udah dendam sama kamu, ya dia akan berusaha sebisa mungkin untuk melakukan itu. Yang penting kamu
nggak bahagia gitu. Orang ini cerita. Tapi saya nggak percaya karena setahu saya dia ini penghasilannya berapa gitu. Saya nggak percaya. Ya sudah kalau kamunya nggak percaya. Selain itu, ini satu lagi. Ini yang biang keladinya nih, perempuan ini. Nih kamu lagi cerita, dia lagi cengenges tuh di depan saya. Lagi godain saya malah katanya. Ini tipikal perempuan genit yang ngikutin kamu. Terus pakai baju hijau, rambutnya disanggul, terus dia lagi godain saya, malah dia lagi deket-deketin saya nih, dia bilang gitu. Terus kamu pernah diruqyah kan? Kamu pernah berobat ke Depok? Kamu pernah mandi kembang? Disebutin. Kamu tahu nggak yang cerita itu siapa? Bukan saya, sebelah kamu tuh. Katanya dia, nih Pak, pernah diruqyah tuh, nggak mempan. Saya emang nggak mau pergi. Si perempuan itu ngomong gini, dia udah ke Depok juga tuh, ke orang Madura, disebutin. Hah, iya kan, bener kan? Padahal saya nggak cerita apa-apa sama sekali, nggak cerita. Si bapak itu, kamu pernah ke orang pinter, tuh mandi kembang, mandi ruqyah, air garam, terus pakai minyak kasturi, disebutin saya. Itu katanya itu yang ngebongkar siapa? Ya dia yang ngikutin kamu. Terus dia sambil ngobrol itu, sambil ngeliatin saya juga. Si bapak ini tuh dia ada nih di sebelah kamu tuh lagi duduk berdua, mirip sih mukanya, kata dia gitu, mirip. Dia nggak mau pergi karena apa? Karena sifat kamu sama dia nggak beda jauh, katanya. Kamu tuh sama-sama cakep, menarik sebenarnya, tapi dulu ini dia kesel sama cowok. Nah kebetulan ini cewek ini katanya suka nungguin cowoknya datang di jembatan itu. Jadi kan dulu kisahnya ini, perempuan ini tuh namanya Nengsih. Dia meninggal tahun 1797 kalau nggak salah, pokoknya tahun berapa gitu. Dulu ini dia pacaran lama, ternyata pacarnya tuh ditunggu-tunggu nggak datang-datang, dan dia suka nunggunya di jembatan Terowongan Manggarai itu. Terus akhirnya pas datang ini cowok nggak mau nikahin, dan udah pernah ditidurin, katanya udah pernah tidur tapi dia nggak mau nikahin. Akhirnya dia bunuh diri di jembatan itu. Nah kebetulan karena kamu dulunya sering lewat, sering bolak-balik, dan kamu kan suka ngeliatin tempatnya kan. Nah dia seneng, ikutlah dia sama kamu, dia bilang gitu. Ikutlah dia sama kamu. Dan dia kesel kalau misalnya laki-laki tuh seneng kan sama kamu, seneng, tapi nggak ada yang mau nikah. Karena apa? Pas dia mau serius sama kamu, si Nengsi ini beraksi. Muka kamu dibikin jelek lah, muka kamu kelihatan tua lah gitu. Pokoknya dibikin nggak menarik di mata laki itu. Jadi laki itu enggan gitu sama kamu. Makanya beberapa kali kan kamu gagal. Ada yang pernah ninggalin kamu kan tanpa sebab gitu. Ada juga pernah kan kamu marah-marah ke si laki-laki ini. Iya, saya bilang pernah marah-marah. Iya pernah marah-marah kan. Akhirnya dia pergi juga kan tetap. Iya, saya bilang gitu. Terus tapi saya nggak gitu, cuma ketawa karena emang benar, tapi saya nggak mau terlalu ini. Jadi saya pengen tahu juga cerita bapak ini, apa yang saya alami tuh sesuai nggak gitu. Terus dia bilang lagi gini, tapi sebenarnya dia ini baik, dia ngelindungin kamu juga. Makanya dibilang kamu selama bercerai dari suami kamu selalu gampang kan nyari kerja. Dan memang alhamdulillah setiap saya tahun 2000 saya setiap kerja, ngelamar kerja langsung diterima sampai waktu saya kena COVID aja, saya kena PHK, saya nggak sempat nganggur. Orang lain masih nganggur, saya nggak sempat nganggur. Saya tetap kerja, saya tetap besok ngelamar saya langsung diterima. Itu siapa yang bantu? Dia, begitu. Orang enggak, saya dibantu sama Allah, saya bilang gitu. Ya memang dibantu sama Allah, tapi Nengsi ini ikut andil, dia ikut melindungi kamu, dia memberi keberuntungan juga buat kamu. Enggak, saya nggak bilang gitu, saya gituin kan. Tetap
semua hidup saya yang mempermudah cuma Allah, saya bilang gitu. Saya nggak percaya sama dia. Orang dia memang bantu kamu, katanya ibaratnya ada keberuntungan di hidup kamu itu dibantu dia. Dia sebenarnya baik sama kamu, dia ngelindungi itu. Cuma dia nggak suka kalau kamu dekat-dekat sama laki-laki, gitu. Dia nggak suka kamu menikah, intinya itu. Dia pengen kamu tuh dekat sama laki-laki. Jadi laki-laki itu sebenarnya bukan kamu yang dia yang jahat sama kamu, tapi kamu yang jahat sama dia. Jadi kamu dibikin marah-marah waktu kalian udah ngomong yang pasti-pasti. Misalnya kamu minta kepastian, terus tapi tiba-tiba emosi kamu nggak stabil nih. Kamu suka marah-marah. Memang iya, emosi saya suka, mood saya suka berubah-berubah, dibikin emosi, kadang kesel gitu kalau ngelihat dia. Saya suka kesel, jadi apapun yang diusahakan ke saya nggak terima gitu. Jadi akhirnya udahlah, kalau kamu tuh kayak gini kayak nggak cocok jadi istri begitu, karena kamu terlalu keras, terlalu batu gitu. Nah itu sebenarnya itu dia yang bikin, tapi keberuntungannya ya itu dia ngelindungi kamu. Dia sebenarnya ada baiknya katanya. Sekarang pun dia masih ada nih di sini. Udah nih. Saya cerita lama tuh sama si bapak itu. Udah gitu dia bilang gini, ya udah caranya gimana bang, bisa nggak dihilangin? Saya cuma pengen dia pergi, jangan ngikutin saya terus. Soalnya saya saya juga kan pengen punya kehidupan yang baru. Saya pengen punya suami gitu. Kalau dia masih ngikutin saya terus, saya kapan nikah lagi? Apalagi saya lagi deket nih sama si cowok ini. Malah saya pengennya dia jadi nih sama saya. Saya bilang sama si, bisa gitu kan. Tapi saya harus singkirin dulu nih si Nengsi ini. Disebutnya si Nengsi katanya gitu. Pokoknya disebutin harus si Nengsi ini harus pergi dulu, harus dibersih-bersihin. Nggak bisa kalau dia masih ada di kamu gitu. Ya udah, jadi solusinya gimana bang? Bantu saya tolong gitu. Akhirnya ya udah, kamu pulang aja, nanti saya bantu gitu. Nanti pulang saya disuruh suruh mandi air bidara. Saya suruh suruh cari daun bidara. Maaf mbak, saya dipelototin mbak. Sama dia? Sama mbak. Oh. Nah, terus takut saya. Ya mungkin memang ada. Terus udah gitu, saya cari daun bidara kan, nggak ada yang jual. Daun bidara, saya bilang Pak, daun bidara itu kayak gimana? Kamu lihat aja di Allshop ada. Terus dia nelfon saya gini, itu di samping kosan kamu ada rumah, di pinggir-pinggir di atas got itu ada yang tanam daun bidara, kamu minta aja. Saya aja nggak tahu bahwa itu ada daun bidara. Terus saya nggak tahu, udah beli aja, saya bilang udah beli, ya terserah, orang cuma 8 lembar perlunya, nanti kamu mandi sambil baca doa ini, dia bilang gitu. Akhirnya saya baca doa itu, bacanya cuma sholawat Nabi. Mas saya mandi, udah mandi, pas saya dapat daunnya datang, saya lewat nih gang itu, bener ada pohon, dia tahu itu padahal ada, katanya bener, oh ini tuh daun bidara. Lah iya sama, berarti bener dong si bapak itu ngomong kalau di samping kosan saya ada yang tanam daun bidara, cuma saya kekeh tetap beli gitu kan. Oh bener dia, saya baru nge, ya udahlah saya udah beli gitu. Terus saya mandi, malamnya dia telepon lagi, kamu udah mandi? Udah. Coba katanya dilihat malam-malamnya saya tuh pas mau tidur itu bener-bener dinampakin. Ya itu bener, perempuan pakai baju kebaya hijau disanggut, cuma penampakan begitu kan nggak yang real kayak kita begini fisik ya, hanya bayangan. Itu pas saya lagi ngaca, saya merasa di samping saya itu dia lagi berdiri sambil senyum nyeringai gitu. Aduh saya merinding beneran. Saya ngelihat itu beneran, saya ngelihat banget itu. Saya bilang, saya sampai ngomongin tolong kamu pergi dari hidup saya, jangan ganggu saya. Saya bilang, saya sampai nangis tuh. Saya bilang pergi, jangan ganggu saya juga pengen hidup normal gitu kan. Terus gimana katanya si abang? Iya, dia bilang ada katanya.
masih, malah dia berani gitu. Dia tetap nggak mau pergi. Terus akhirnya ya udah kamu tenang dulu, dia bilang. Nggak lama, tapi saya gimana mau tidur, kalau saya kan dinampakin begitu serem. Itu mukanya udah keriput, ya pokoknya kayak dinampakin gitu ya, terus sampai senyum menyeramkan gimana ya, senyum kayak puas gitu, gimana sih. Pokoknya saya bilang pergi, saya nggak mau lagi, saya pengen hidup normal, saya bilang gitu. Tolong jangan ganggu saya lagi gitu kan. Kenapa sih kamu harus kayak begitu, saya bilang gitu ya. Abang, saya nggak bisa tidur nih karena saya ngerasa dia ada di sini gitu. Ya udah katanya, kamu tenang dulu gitu, baca-baca aja. Saya baca-baca doa tuh. Kamu udah sholat isya? Udah, saya bilang udah sholat isya. Ya udah. Memang kan posisinya saat itu udah agak malam, jam 10 ya. Setelah baca doa, dirasa udah aman, saya tidur. Malam-malam tuh, ntar ada suara kayak ketuk-ketuk pintu. Ketuk-ketuk pintu 3 kali, tok 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 gitu. Saya kebangun, ketuk-ketuk pintu 3 kali nih. Udah, saya nggak mau orang, saya apalagi nggak ada suara kan, ketuk-ketuk pintu tuh nggak ada suara, saya nggak akan bukain gitu. Terus saya nggak tidur, pokoknya nggak tidur saya sampai pagi gara-gara ketakutan gitu. Ada saya telepon si bapak itu, Pak ini gimana? Oh ada nih nengsinya di rumah saya. Begitu. Itu nengsinya katanya di rumah saya tuh lagi duduk, dia kan waktu itu posisi saya lagi nanya-nanya, dia di ruang khusus rumah kayu. Dia kan rumahnya gede nih, posisi rumah ada bilik ya, dibilangnya gazebo lah ya, gazebo rumah kayu. Ternyata katanya ada nih nengsinya di rumah saya. Begitu, lagi duduk di rumah kayu. Dia bilang, kamu mau caranya gimana pun saya nggak akan pergi dari dia. Begitu. Makanya dia bilang, saya nggak mau pergi. Nantangin dia nantangin, bener nantangin, dia nggak mau pergi. Saya nggak mau pergi, saya mau tetap sama dia. Saya udah mendaging, saya udah suka sama dia. Saya nggak mau pergi dari dia. Dia udah seperti apa sih namanya, bagian dari saya. Dia cocok sama saya, sambil ketawa katanya, dia bilang sama si bapak itu, ada di rumah. Iya, makanya. Terus ya udah deh, biarin di rumah bapak aja, jangan di saya bilang gitu. Iya, dia lagi di rumah saya karena apa? Semalam saya memang lagi coba ngusir yang pas kejadian itu. Ternyata dia pindah ke rumah saya tuh. Suruh pulang kata si bapak itu gitu. Dia nggak mau, orang dia nggak mau. Dia suruh pergi, maksud saya suruh balik lagi. Nah terus akhirnya seminggu kemudian itu katanya dia masih di rumah kayu. Di videoin kan, apa sih bang di videoin? Ya itu posisinya dia lagi diri di situ. Di videoin, dikirimin foto saya sama si bapak itu. Ngapain saya kirimin foto begitu, foto rumah kayu? Ya itu nengsinya lagi di situ katanya. Terus ya udah. Emang gimana caranya biar dia bisa ninggalin saya gitu. Saya kan nggak mau, saya kan kalau memang ada sesuatu yang bisa dia pergi nggak apa-apa, kita coba lakukan. Nah akhirnya si bapak ini bilang, bisa, dia bisa. Kita harus ke tempat sungai dia mati bunuh diri. Kita harus tabur bunga, terus tapi harus ada kayak potong ayam apa gitu ya. Pokoknya ritual-ritual lah ya. Ribet banget, saya bilang gitu ya, mau pesen bunga nggak, dia bilang gitu. Terserah sih, kalau misalnya kamu itu kan semua keputusan ada di kamu. Kalau kamu memang merasa dia mengganggu kamu, ya udah lakukan yang dia minta. Saya suruh beli bunga apa, saya suruh taburin di sungai itu, terus suruh potong ayam apa gitu. Cuma memang dia belum jelasin karena saya belum ketemu waktu itu. Karena posisinya masih lebaran ya, jadi kan saya merasa puasa, waktu itu masih puasa kan, ya udah nanti aja habis lebaran, saya bilang gitu. Nanti aja deh Pak, habis lebaran kita coba. Ya nanti kalau mau saya temenin, saya bantuin. Jadi pengen disempurnakan karena kan dia matinya dia bunuh diri gara-gara cowok. Terus dia juga seneng karena kamu sering ngeliatin tempat tinggal dia, makanya dia nggak mau pergi dari kamu. Terus dikerjain
Karena saya merasa nggak percaya, saya nggak ngerjain itu. Saya nggak pernah melakukan itu karena menurut saya musyrik gitu. Enggak lah, saya punya Allah. Saya pengen sembuh dengan cara saya aja, saya bilang. Terus kata bapak itu, dia nggak komen dan saya sampai ngomong. Saya ngomong ke sendiri gitu. Kalau kamu memang baik untuk saya, tapi jangan gangguin saya lagi. Kalau kamu mengganggu hidup saya atau membuat hidup saya ke depannya lebih nggak bagus, mendingin tinggalin saya. Saya sampai ngomong gitu ke diri saya sendiri. Tolong jangan ganggu saya lagi. Akhirnya kan sekarang saya lagi coba, maksudnya sholatnya dirajinin, ngaji gitu. Saya pengen dengan cara saya sendiri aja. Saya nggak mau melakukan apapun yang orang-orang itu bilang. Inilah itu, meskipun banyak gitu yang bilang bahwa bukan 1-2 orang loh yang bilang sosok ini. Berarti kan mereka ngelihat semua. Termasuk saya akhirnya dikasih lihat. Karena kenapa dia ngasih lihat saya? Si bapak itu bilang saya udah ngebongkar dia. Oh. Gitu. Karena saya ngebongkar itu ke kamu. Jadi dia pengen menunjukkan bahwa dia benar ada. Makanya dia menampakkan dirinya ke kamu. Begitu. Mbak Diana, kan Mbak Diana ini kejadiannya setelah bercerai ya? Iya. Tapi sebelum bercerai itu sama sekali nggak ada gangguan? Nggak ada gangguan. Oh ada sekali. 2 kali lah ya, 2 kali. Gangguannya itu pertama waktu saya melahirkan anak pertama. Itu saya kan di rumah sakit Husada ya. Saya melahirkan di rumah sakit Husada tahun 2007. Pulang dari melahirkan saya banyak kutu saya banyak banget, padahal saya nggak berkutu, kutunya banyak. Lalu saya coba pakai peditok 2 botol, saya ungkep nih rambut. Pas udah lagi diungkep lah ya, kalau dibilang diungkep pakai handuk kutu, tiba-tiba dari belakang terbang perempuan, ketawain saya dari belakang. Dia ketawa gitu suara ketawa kuntilanak seperti apa sih gitu. Dia ketawain saya bilang, saya nyari siapa yang ketawa, pas di belakang saya, dan dia posisi ketawanya tuh kayak sambil pergi gitu loh. Saya kaget dong, kutunya besoknya nggak ada, bersih sama sekali, nggak ada kutu. Iya, ikut dia banyak kutu berarti dia banyak kutunya. Saya habis melahirkan. Itu 1. Kedua, pas saya melahirkan anak kedua, itu kan saya posisinya saya posisi pembukaan lama ya. Saya dari pembukaan jam 9 pagi itu belum melahirkan, padahal saya udah darah, dibilangnya kembar darah udah keluar banyak, saya udah lemas. Lalu saya dibawa ke puskesmas. Terus di puskesmas pun sekitar dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam itu saya belum keluar. Lalu saya ke kamar mandi pengen pipis, saya bilang mau ke kamar mandi pipis ya gitu. Padahal darah udah banyak tuh, di kain saya aja udah banyak darah. Itu saya lihat lagi di kamar mandi, entah itu hantu yang ngikutin saya, entah itu hantu kamar mandi ya. Perempuan rambutnya panjang di belakang saya. Dia lagi di belakang saya lagi mau pembukaan melahirkan. Dia ketawa, ngetawain cekikikan, gitu. Waktu itu nggak ngerti kalau itu tempel. Bener, yang nempel ya. Kayaknya, jadi dia memang suka begitu. Jadi di posisi saya habis melahirkan kan bau anyir darah. Saya rasa sih itu karena posisi ketawanya tuh di belakang saya terus gitu. Cuma ini penampakan yang asli yang dikasih tahu beberapa orang bahwa dia tuh berkebaya hijau, itu benar-benar ditampakkan setelah ke yang terakhir itu kan. Benar, setelah saya berobat yang terakhir, dia ngerasa udah dibongkar nih. Karena udah dibongkar. Benar, jadi lo biar tahu nih, gue tuh ada seperti ini. Kalau sekarang apa yang dirasakan, Mbak? Kalau sekarang yang dirasakan setelah ini karena saya merasa nggak mau buang, sering mimpi ya, dan mimpinya sering mimpi melihat perempuan itu di dalam mimpi. Setelah mimpi badan saya memar. Ini memar nih kemarin. Memar biru-biru. Diapain sama dia? Dalam mimpi itu dia selalu megangin saya. Kemarin saya mimpi, saya diajak. Jadi gini,
dalam mimpi itu saya bilang begini, saya pergi kalau nggak salah saya pergi ke Manggarai, rumah saya yang dulu. Posisinya di rumah saya Manggarai dulu nih. Saya pergi, terus yuk pulang. Kamu saya anterin ya pulang. Ada perempuan nih. Perempuan ini ngajakin saya bareng pulang. Cuma mukanya samar-samar, kan dalam mimpi kita nggak bisa negasin ya kan. Ayo pulang saya anterin. Tapi dalam mimpi saya bilang, ih kamu kan udah mati, ngapain kamu ngajak-ngajak saya? Saya bilang gitu. Enggak, kamu udah mati, udah meninggal, kamu nggak usah ngajak saya bilang gitu. Enggak, saya anterin doang, kamu sampai pulang ke rumah Sunter. Saya nggak mau. Itu saya mimpi sekitar jam 3 pagi karena saya kebangun. Habis mimpi itu saya kebangun, langsung saya sholat tahajud tuh. Terus udah gitu saya mimpi. Lalu dalam mimpi itu saya minta tolong orang di warung, Pak minta tolong lindungi saya, karena setahu saya perempuan itu dalam mimpi saya udah mati, masa dia mau ngajak saya pulang gitu. Oh ya udah, tunggu di sini. Saya nunggu di warung itu, dan perempuan itu pergi dengan tiba-tiba mukanya berubah jadi seram, ininya hitam, yang kayak ibu tadi bilang, ininya hitam. Aduh, saya merinding. Ininya hitam, mukanya pucat. Dia langsung senyum gitu karena merasa saya nggak ke bawah ya. Dia langsung pergi. Tapi sambil nengok begini, begituin saya, ngeliatin. Kayak dia merasa gimana gitu. Berarti kalau habis mimpi dia biru-biru? Iya, ini pada biru. Ini di paha saya memar. Pernah saya di sini nih memar gede banget. Itu pas lagi saya mimpi yang kakinya dipegang. Nah ini kemarin tangan saya, karena kan dia ngajak saya yuk gitu kan. Ini biru-biru di paha. Gitu. Ini teman-teman mau percaya atau enggak ya, tapi saya sebelum syuting ini kan ngobrol sama Mbak nih. Kebetulan lampu belum nyala nih. Saya lihat muka Mbak tuh lebih tua gitu. Nah pas saya ngobrol udah syuting kok tiba-tiba Mbak cantik, nggak seperti yang pertama saya lihat gitu. Ini disclaimer teman-teman saya, tapi melihat itu. Yang kedua, ketika tadi lagi ngobrolin sama Pak siapa tadi yang terakhir? Pak Hamim itu, Mbak tiba-tiba melototin saya tuh. Saya takut juga itu Mbak. Ya mudah-mudahan memang menurut saya sih kita percaya sama Allah. Jangan percaya sama hal-hal yang lain ya. Jangan pernah menyekutukan Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan Mbak diberi pertolongan sama Allah. Amin. Ya berdoa terus, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan yang selama ini deketin Mbak itu ya pergi dengan sendiri. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak? Udah sih, karena kan memang ini kejadiannya pas baru kemarin aja yang terakhir ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Diana. Semoga Mbak Diana sabar ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.